Loh, bagaimana Indonesia bisa Anda katakan sebagai negara kafir? Mengakomodasi kepentingan orang Islam juga diakomodasi dengan rupa, difasilitasi oleh negara, dan diberikan ruang, anggaran, birokrasi, dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya Indonesia Anda katakan sebagai negara kafir. Ini kan sebenarnya arus politik besar yang ada di Indonesia terkait dengan hubungan antara agama dan negara itu kan sudah sampai ke tahap itu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Podcast Good Imun. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kami kedatangan narasumber yang spesial. Paket komplit pokoknya. Beliau ini adalah akademisi, beliau juga kiai, sekaligus beliau adalah teknokrat. Adapun beliau pengajar di UIN Syarif Hidayatullah, menyandang sebagai profesor di bidang ilmu pemikiran politik hukum Islam. Beliau juga sekarang menjabat di salah satu ketua harian di PBNU, dan juga beliau sekarang sibuk di kantor staf presiden, lebih tepatnya di PLT Deputi 5. Sudah bersama kami Profesor Dr. Kiai Rumadi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang lain-lain nggak apa-apa, tapi yang kiai agak berat ya. Iya. Gimana Prof kabarnya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Ramadan ini masih tetap lancar, Prof? Ya, aktivitas tetap seperti biasa. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat nih Prof. Beberapa waktu lalu, tepatnya Desember lalu Prof ya, baru saja pengukuhan guru besar di UIN Syarif Hidayatullah. Ya, terima kasih. Selamat Dok. Prof, izin kami ingin berbincang-bincang sedikit. Dan kami tertarik dengan kemarin pidato Prof waktu pengukuhan guru besar. Oke. Berkenaan dengan negosiasi batasan akomodasi negara terhadap agama, Prof. Yang kita ketahui bersama kan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila itu memungkinkan akomodasi negara terhadap agama. Kemudian dengan pidato Prof ini sebenarnya apa sih yang dimaksud batasan dalam konteks peran agama dalam mengakomodasi agama itu, Bro. Karena sebelumnya mungkin ada memasukin Ramadan kemarin, Prof, ada aturan kan dari Kemenak itu terkait pembatasan suara toa masjid yang hanya diperbolehkan pakai suara dalam. Begitu kan. Nah, apakah ini juga bisa disebut batasan yang dimaksud itu, Prof? Baik, Pak. Ya, sebenarnya begini, Mas. Ada pertanyaan dasar atau problem question yang ingin saya jawab sebenarnya dengan pidato itu. Pertanyaan itu begini. Apakah ada enggak sih batas akomodasi negara terhadap agama itu? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena kita kan tahu bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, meskipun mayoritas Muslim. Pada saat yang sama kita juga sering mendengar Indonesia ini bukan negara sekuler, tapi pada saat yang sama juga bukan negara agama gitu. Nah, bukan negara agama, bukan negara sekuler, ini secara teoritik kan agak problematik sebenarnya. Apalagi kalau kita melihat referensi ilmu politik, itu negara itu kalau nggak negara sekuler, ya negara agama itu. Tapi Indonesia enggak. Nah, kalau di Indonesia bukan negara sekuler, apakah semua aspek-aspek atau aspirasi keagamaan itu harus diakomodasi oleh negara atau tidak, gitu. Kalau misalnya tidak,
misalnya ada aspirasi-aspirasi yang tidak diakomodasi, itu batasnya apa? Gitu. Mana yang bisa diakomodasi, mana yang tidak bisa diakomodasi. Itu sebenarnya yang ingin saya jawab dengan pidato saya kemarin itu. Cuman kalau kita lihat kan ada beberapa kelompok dalam masyarakat ini yang menganggap misalnya Indonesia itu negara yang dianggap terlalu akomodatif terhadap aspirasi Islam. Jadi ada sebagian orang Islam atau kelompok-kelompok di Indonesia yang menganggap Indonesia itu terlalu akomodatif. Terlalu akomodatif terhadap aspirasi orang Islam. Nah, terlalu akomodatifnya itu ya dianggap semua aspirasi-aspirasi Islam itu difasilitasi negara. Kita punya undang-undang perkawinan, misalnya ada undang-undang peradilan agama, ada undang-undang perbankan syariah, undang-undang wakaf, terakhir ada undang-undang pesantren, gitu ya. Sebelumnya ada undang-undang jaminan produk halal. Itu kan aspirasi-aspirasi keislaman itu. Betul. Gitu. Jadi bagi sebagian kelompok menganggap bahwa Indonesia itu sudah terlalu banyak mengakomodasi aspirasi umat Islam. Tapi jangan lupa ada juga kelompok yang di sebelah itu yang menganggap bahwa Indonesia ini belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan Islam. Bahkan ada juga orang yang paling ekstrim itu yang menganggap Indonesia masih dianggap sebagai negara kafir, gitu ya, yang belum menerapkan hukum Islam itu. Jadi di satu sisi ada kelompok yang menganggap Indonesia sudah terlampau akomodatif terhadap kepentingan orang Islam, tapi di pihak lain ada orang yang menganggap Indonesia masih negara kafir. Gitu. Nah, perdebatan itu yang ingin saya diskusikan di situ. Dan faktanya kan memang meskipun Indonesia mengakomodasi aspirasi Islam, tapi ada hal-hal yang tidak sepenuhnya bisa diakomodasi juga kan. Misalnya ada aspirasi untuk yang kelihatan itu ya, misalnya terkait dengan penerapan hukum jinayah, misalnya itu kan nggak bisa diakomodasi. Nah, ada juga orang yang menganggap bahwa mengapa tidak diakomodasi? Seharusnya kan diakomodasi karena kalau bagi saya misalnya ada orang yang berargumentasi begitu, dan ini pernah diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi, ada orang yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Peradilan Agama. Ya, orang ini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena bagi orang ini Undang-Undang Peradilan Agama itu belum memenuhi aspirasi dia sebagai Muslim. Aspirasi apa itu? Yaitu aspirasi terkait dengan kalau saya mau melaksanakan hukum pidana Islam, itu di mana tempatnya? Sebagai Muslim, kata orang itu waktu berdebat di Mahkamah Konstitusi, saya sebagai Muslim itu yang harus saya laksanakan bukan hanya hukum perkawinan. Hukum perkawinan ya, itu avalusasya itu sudah diakomodasi. Hukum wakaf memang sudah diakomodasi dan sebagainya. Tapi kalau saya sebagai Muslim kan bukan hanya itu yang harus saya laksanakan, tetapi saya juga harus melaksanakan hukum jinayah sebagai bagian dari ajaran Islam. Nah, kalau negara ini memang memberikan pelayanan kepada warga negaranya, maka dia harus juga dong memberikan pelayanan bagi umat Islam, terutama orang itu waktu di Mahkamah Konstitusi. Kalau saya mau melaksanakan hukum jinayah juga saya harus difasilitasi. Itu. Nah, fasilitasinya di mana? Pengadilan agama itu ditambah kompetensinya. Jadi dia minta supaya pengadilan agama itu tidak hanya ngurusi soal pernikahan, perceraian, waris gitu ya. Bahkan tahun 2006 itu sudah ditambah dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Bagi dia masih belum cukup. Harus ditambah dengan menerapkan hukum jinayah, hukum pidana Islam gitu. Jadi itu aspirasi yang sempat diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi kemudian membuat putusan yang intinya Mahkamah Konstitusi menolak dengan berbagai macam argumentasi yang ada di situ. Nanti bisa dibaca lah di putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, saya melihat putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini itu seolah-olah seperti menjadi batas.
Batas yang tidak bisa diakomodasi. Gitu. Karena apa? Karena dalam putusan itu kalau kita baca, khusus terkait hukum pidana, itu yang berlaku adalah hukum pidana nasional. Tidak ada hukum pidana yang berlaku khusus bagi orang Islam. Meskipun kalau hukum perkawinan itu masih ada pembedaan ya. Ada bagi orang Islam, misalnya pencatatannya di KUA, nanti kalau perceraian di pengadilan agama, bagi non-muslim, pencatatannya ada di kantor catatan sipil, kemudian nanti kalau cerai di pengadilan negeri, gitu. Ya meskipun sekarang kita mendengar Menteri Agama sedang memperjuangkan supaya ada pencatatan tunggal perkawinan. Kan melalui program revitalisasi KUA itu kan yang kemarin sempat rame-rame itu kan. Menteri Agama itu Menteri Agama itu ingin supaya pencatatan perkawinan itu pintunya satu. Itu supaya ada pencatatan tunggal perkawinan tanpa membedakan agamanya gitu. Ini masih digodok lah. Saya nggak tahu nanti ujungnya seperti apa. Nah, itu memang sudah ada pelayanan pencatatan perkawinan meskipun dipisah yang melayani unit birokrasinya apakah di KUA atau di kantor catatan sipil, tapi kan sudah ada pelayanan ini. Nah, kalau yang hukum jinayah kan nggak ada pelayanan, yang tadi menurut Mahkamah Konstitusi khusus untuk hukum pidana, itu yang berlaku adalah hukum pidana nasional. Tidak ada hukum pidana bagi kelompok-kelompok agama secara berbeda-beda. Itu yang yang saya perbincangkan di dalam pidato saya kemarin itu. Jadi hukum pidana itu seolah-olah menjadi batas. Kalau sudah masuk ke ranah itu, hukum pidana yang berlaku bagi misalnya khusus bagi orang Islam harus mengikuti hukum pidana Islam misalnya, itu bagi Mahkamah Konstitusi nggak bisa. Gitu. Meskipun kalau hukum perkawinan boleh. Baik. Gitu. Baik. Itu sih kira-kira, Mas. Baik, Prof. Melanjutkan satu lagi, Prof, soal itu, Prof, ya, batasan akomodasi. Kami ingin melihat ujungnya apa sih, Prof, sebenarnya. Tapi sebelum itu begini, Prof. Kita harus akui ya bahwa akomodasi negara terhadap Islam itu kan lebih banyak porsinya ketimbang agama lain begitu, Prof. Maka seringkali dalam percakapan masyarakat ini kan seringkali dibilang Indonesia mayoritas Islam, artinya kita, Islam itu kaum majority. Bukankah ini kan narasi diskriminatif? Artinya ada mayoritas dan ada minoritas lainnya begitu, Prof. Maksud saya, apakah batasan itu ingin mengatakan bahwa Islam itu tetap juga dibatasi walaupun dalam pengertian mayoritas adalah baik itu kuantitas maupun ya tadi dalam pengakomodasian hukumnya. Atau bagaimana pandangan, Prof? Ya, ini memang bisa dilihat dari dua sisi ya. Bagi kelompok-kelompok yang ingin mengkampanyekan model Islam yang khas Indonesia, kemudian ingin mengcounter kelompok yang Islamis tadi itu, itu bisa dikatakan, loh, bagaimana Indonesia bisa Anda katakan sebagai negara kafir misalnya, mengakomodasi kepentingan orang Islam juga diakomodasi sekian rupa, difasilitasi oleh negara dan diberikan ruang, anggaran, birokrasi dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya Indonesia Anda katakan sebagai negara kafir. Ini kan sebenarnya arus politik besar yang ada di Indonesia terkait dengan hubungan antara agama dan negara itu kan sudah sampai ke tahap itu. Gitu ya. Ya meskipun kita tahu misalnya ada kelompok-kelompok yang merasa kurang puas dengan model akomodasi seperti ini, ya kita nggak bisa menafikan ada kelompok-kelompok yang kurang puas dengan model akomodasi seperti ini. Tapi menurut saya inilah model akomodasi maksimal yang bisa dilakukan oleh negara. Karena kalau misalnya batas akomodasi itu tidak dibatasi, itu kan lama-lama Indonesia akan menjadi negara agama itu. Betul. Ya kan? Kalau kita melihat teori mengenai tahap-tahap sebuah negara bisa menjadi negara teokrasi, itu kan ada level 5 level kalau saya tidak salah. Misalnya
pertama akomodasi terhadap hukum perkawinan, hukum ahwal syariah. Itu adalah jenis hukum yang memang dalam sejarah Islam yang lama itu hukum yang paling eksis ya hukum itu. Sejak zaman kolonial itu hukum perkawinan itu nyaris tidak pernah terpinggirkan. Umat Islam selalu menjalankan itu. Kemudian level yang kedua adalah hukum yang terkait dengan akomodasi yang terkait dengan ini praktek-praktek keberagamaan. Jadi negara Indonesia itu kan negara yang berbagai macam praktek keagamaan itu diakomodasi. Silakan aja lah, Anda mau mempraktekkan model agama seperti apa. Anda mau misalnya melakukan istighosah, melakukan kebaktian, melakukan perayaan-perayaan keagamaan itu difasilitasi, nggak ada larangan di Indonesia. Itu kan sebenarnya bentuk akomodasi kan. Jadi untuk level yang ini sudah dilaksanakan, relatif baik. Artinya negara itu memberikan ruang ekspresi kepada pemeluk agama itu relatif baik. Kemudian yang ketiga itu level yang terkait dengan hukum ekonomi syariah. Gitu. Hukum ekonomi syariah itu juga diakomodasi. Betul. Undang-undang perbankan syariah, bahkan sekarang hampir semua bank itu mendirikan unit-unit syariah, usaha-usaha syariah juga diakomodasi, diperbolehkan gitu. Nah, kurang apa gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang terkait dengan keterampilan beragama. Jadi akomodasi yang terkait dengan bagaimana mendidik orang supaya dia menjadi orang yang soleh dalam beragama. Misalnya ada pemerintah itu juga membiayai unit-unit pendidikan keagamaan. Misalnya di Kementerian Agama itu ada madrasah diniyah, pesantren, segala macam. Itu dibiayai, bahkan ada undang-undang pesantren. Itu kan artinya bentuk akomodasi. Gitu. Nah, kalau itu semuanya sudah dilaksanakan, ini kan sebenarnya sudah menjadi bukti bahwa Indonesia ini negara yang sangat akomodatif kepada umat Islam. Nah, level yang berikutnya itu adalah orang yang memperjuangkan level yang tadi saya sebut sebagai keinginan untuk implementasi hukum jinayah. Itu. Nah, disitulah yang tadi kalau menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010, di situ ada batasnya. Itulah batasnya. Tapi kalau misalnya level jinayah itu dilalui, misalnya tiba-tiba ada perubahan konstelasi politik dan anggota DPR, kemudian pemerintah sepakat, boleh ada hukum jinayah bagi orang Islam yang diterapkan melalui pengadilan agama misalnya. Jadi pengadilan agama bukan hanya menyelesaikan persoalan perkawinan, bukan hanya perceraian, bukan hanya waris, bukan hanya sengketa ekonomi syariah, tapi kalau ada orang yang mau motong tangannya karena mencuri misalnya, tempatnya di misalnya ya, tiba-tiba ada perubahan konstelasi itu, nah pada saat itulah Indonesia sudah menjadi negara syariah, sudah menjadi negara agama, gitu. Betul. Dan itu kan yang selama ini dianggap sebagai tantangan terbesar. Tantangan terbesar bagi kelompok orang-orang yang punya aspirasi jinayah ini dianggap sebagai langkah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang sempurna. Gitu. Karena kan selalu ada asumsi kalau belum menerapkan hukum jinayah itu belum bisa dianggap sebagai negara Islam. Seislami apapun sistemnya, seakomodatif apapun terhadap aspirasi Islam, tapi kalau belum ada jinayah itu kayaknya belum Islam, itu masih kafir gitu. Kan begitu. Tapi di sisi lain ya memang dalam politik sebuah negara itu kan pasti ada proses negosiasi ya. Ada kepentingan politik, ada aspirasi, tapi di sisi lain juga pasti akan ada orang yang menolak, orang yang mempermasalahkan gitu. Nah, misalnya kalau aspirasi jinayah itu dipraktekkan, kira-kira Indonesia akan masih seperti ini atau berubah gitu. Akan menjadi apa kira-kira? Apakah menjadi negara agama yang sempurna kayak di tempat-tempat yang lain atau bagaimana? Itulah kira-kira ini. Baik, Prof. Artinya kalau
saya melihat bahwa batasan ini kan seolah memediasi di tengah perbedaan atau pergolakan masyarakat kita, Prof. Dan batasan itu tentu kemudian peran pemerintah, ya, peran negara dalam hal ini yang menjadi penting begitu, Prof. Saya ingin melanjutkan soal peran negara nih, Prof. Hari ini kita sudah memasuki 9 Ramadan ya kalau salah. 9 Ramadan, dan setiap kali Ramadan ini kan selalu ada perbedaan, Prof. Ya. Utamanya itu adalah penentuan awal Ramadan ini, Prof. Sering. Antara paling tidak yang kita ketahui antara Muhammadiyah dan NU, Prof. Nah, yang menariknya baru-baru ini kan Muhammadiyah bahasanya menolak lah ya, menolak diadakannya sidang isbat dengan beberapa argumentasi. Pertanyaannya begini, Prof. Pertama, apakah sidang isbat ini memang benar-benar peran negara dalam memberikan kepastian kepastian hukum barangkali ya dalam penentuan itu, di tengah masyarakat awam yang tidak mengerti perhitungan-perhitungan itu tadi. Atau bagaimana, Prof, menjelaskan perbedaan itu, Prof? Ya, saya sepenuhnya menghormati pendapat teman-teman Muhammadiyah. Saya tidak punya asumsi apapun, tapi sepenuhnya saya menghormati pendapat itu. Tapi mungkin kita juga perlu untuk melihat bahwa Idul Fitri ini bukan Idul Fitri atau awal puasa Ramadan itu bagi kelompok-kelompok tertentu itu bukan hanya aktivitas biasa, tetapi itu juga dianggap sebagai bagian dari syariah dan momen dinanti kalau katanya. Jadi orang melihat bulan itu dianggap sebagai bagian dari ibadah. Jadi ru'yah itu bagian dari ibadah. Itu. Jadi ini yang mungkin perlu perlu dipahami ya. Kenapa ada perbedaan? Kenapa sih kalau sudah bisa hisab, sudah bisa dipastikan dihitung, kenapa masih harus melihat hilal itu? Ya itu kok ada perdebatan fikihnya kan. Tapi bagi sebagian kelompok Islam, terutama misalnya yang dipahami kiai-kiai Nahdlatul Ulama, bahwa melihat hilal itu bagian dari ibadah. Kenapa? Karena perintah Nabi itu sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Jadi ru'yah itu bagian dari ibadah. Itu satu. Kemudian memang kadang-kadang ada perbedaan. Ya, kadang-kadang ada perbedaan. Nggak selalu berbeda sih. Beberapa tahun yang lalu itu selama 4-5 tahun itu selalu sama antara kebetulan hasil ru'yah dengan hasil hisabnya itu sama harinya, jadi nggak ada perbedaan awal puasa, nggak ada perbedaan Idul Fitri gitu. Nah, tapi yang perlu kita tahu bahwa awal puasa kemudian Idul Fitri itu bukan semata-mata soal ibadah, tapi ada aspek sosial yang bahkan politik juga yang perlu dikanalisasi gitu, yang perlu dikanalisasi. Disinilah pentingnya pemerintah itu masuk untuk membuat kanalisasi melalui mekanisme yang disebut dengan sidang isbat. Itu menurut saya sidang isbat tentu dalam kondisi masyarakat Indonesia sangat penting, sangat penting karena masing-masing kita ini kan sebenarnya kan ngikut semua kan, nggak ada misalnya semua orang kemudian bisa ngitung sendiri atau bisa melihat hilal sendiri kan enggak. Jadi orang yang bisa beristihad dengan ngitung sendiri atau beristihad dengan melihat hilal sendiri itu kan hanya berapa orang sih. Betul. Nah sebagian masyarakat kita ini kan mukallid lah kalau tidak mau disebut sebagai, kalau lebih halus sedikit ya, kalau orang disebut taklid kan ada yang alergi. Ya mungkin mutabe lah, ya, dia ittiba mengikuti pendapat orang. Ya mukallid dan mutabe itu kan ya
Ya beda-beda tipis lah, 11-12 lah gitu. Nah, karena potensi adanya perbedaan dan kemungkinan adanya perbedaan itu harus dikanalisasi, maka pemerintah harus mengambil inisiatif. Ya, mengambil inisiatif melalui sidang isbat untuk mengambil kesepakatan awal puasanya kapan, Idul Fitrinya kapan. Nah, yang penting, nah ini menurut saya hal yang penting. Yang penting pemerintah tidak melarang atau bahkan mengkriminalkan orang yang melakukan puasa atau Idul Fitri yang berbeda dengan keputusan pemerintah. Betul. Di situ substansinya. Tapi kalau misalnya pemerintah melarang semua orang harus mengikuti pendapat pemerintah, Idul Fitri harus bareng, yang di luar ketentuan pemerintah kriminal. Nah, itu yang nggak benar gitu. Betul. Tapi sejauh ruang perbedaan itu masih diberikan, disitulah justru kita bisa melihat toleransi di Indonesia itu berjalan dengan baik. Ini luar biasa sebenarnya, Mas. Dari pelajaran perbedaan puasa dan perbedaan Idul Fitri ini. Ini kan sebenarnya orang mentoleransi sesuatu yang bagi keyakinan kelompok tertentu itu dianggap haram. Misalnya gini, kalau saya mengawali puasa itu hari ini, berarti hari ini saya puasa, tapi sebagian ada yang puasanya besok. Bagi orang yang hari ini saya puasa tapi dia masih makan, ini kan di mata saya kan haram. Iya kan? Betul. Saya anggap dia tidak berpuasa di hari yang seharusnya berpuasa. Betul. Tapi saya bisa mentoleransi, nggak apa-apa gitu. Ya karena dia mengikuti pendapat bahwa puasanya besok. Atau pada saat Idul Fitri misalnya, Idul Fitri itu kan hari yang diharamkan puasa. Puasa, betul. Ya kan? Betul. Kalau misalnya saya Sudah hari Idul Fitri sekarang, dan sedangkan masih ada orang yang berpuasa, berpuasa. orang yang berpuasa di hari yang saya sudah Idul Fitri ini haram gitu. Betul. Ini kan mentoleransi sesuatu yang antara halal dan haram. Ini bukan furu lagi gitu. Ini sudah usul ini. Iya. Gitu. Jadi toleransi bukan hanya di bidang fikih yang pencabangan, tapi ini mentoleransi sesuatu yang sangat hitam putih antara halal dan haram. Dan kita bisa melakukan itu. Gitu. Dan ini justru bisa kita kita jadikan sebagai laboratorium toleransi. Betul. Perbedaan awal puasa, perbedaan Idul Fitri, tapi mudah-mudahan Idul Fitri kayaknya nggak berbeda sih tahun ini. Oh gitu. Ini akan menjadi laboratorium toleransi yang ada di Indonesia. Baik, Prof. Saya ingin melanjutkan soal toleransi ini, Prof. Tapi sebelumnya kita break sejenak, Prof. Oke.